Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan waktu luang sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar series hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan webinar series kali ini. Pertama, acara ini merupakan rangkaian kegiatan webinar series online yang digagas oleh Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur, di mana hari ini merupakan seri kedua dari 3 seri webinar yang direncanakan. Peserta terdiri dari akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, dan profesional baik dari internal Universitas Budi Luhur maupun dari luar kampus. Tercatat untuk peserta kali ini sudah masuk kurang lebih 100 undangan ya, sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung sampai acara selesai. Yang kedua, terima kasih kepada panitia kegiatan seminar webinar, kepada Ibu Sri Kurniasi, STM Arts. Bunia, sehat ya Bu? Pada Pak Iskandaria, STMT dan tim yang sudah mendesain kegiatan ini sehingga acara ini bisa terlaksana. Semoga acara ini dapat berlangsung ya dengan baik sampai selesai. Yang berikutnya, untuk kegiatan webinar series kali ini, panitia menyediakan e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti acara ini hingga selesai. Dan dimohon kepada seluruh peserta untuk mematikan atau mensalyankan mikrofonnya agar tertibnya kegiatan webinar kali ini. Yang keempat, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan semua. Yang pertama yang kami hormati Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Budi Luhur, Ibu Diah Anggraini Susilawati STMT. Selamat siang Bu. Siang Pak. Ya. Yang berikutnya juga kami sapa Ibu ya, atau Mbak ya, Mbak Erni Suci Rahayu ST, selaku pemateri 1. Terima kasih sudah berkenan menjadi pemateri dalam webinar series kali ini, Mbak Erni. Ya, siang Sehat Pak. ya Mbak? Ya, sehat Alhamdulillah. Yang berikutnya kami sapa juga Bapak atau Mas Hengki Dwi Saksono ST ya, selaku pemateri kedua. Terima kasih Mas Hengki sudah berkenan menjadi pemateri dalam webinar kali ini. Sehat Mas Hengki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya kurang keluar nih Mas Hengki. Malu-malu ya? Hah, jauhan mikrofonnya. Kejauhan, oke. Kan ya Pak Hafsa saya agak kurang. Pak Harpa, ya. Oke, yang berikutnya yang kami hormati seluruh rekan sejawat, dosen-dosen yang berkenan ikut acara ini, serta hadirin peserta webinar series yang kami hormati. Yang berikutnya, informasi berikutnya adalah pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi selama 20 menit. Selama pemateri menyampaikan materi tidak ada interupsi, ya mohon posisi speaker peserta yang lain dalam posisi mute atau mati, sehingga tidak mengganggu proses penyampaian materi. Setelah 2 pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Ya, untuk kali ini kita hanya mengalokasikan 3 pertanyaan ya. Nah, jadi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pertanyaan mohon disampaikan melalui forum chat di sesi ini, dan apabila pertanyaan lebih dari kuota yang ditentukan, kami akan mencatatnya dan didiskusikan di luar forum ini. Ya, jadi bisa melalui email, WA, ya, Instagram ke pembicara, baik pembicara 1 maupun pembicara kedua. Kepada penanya mohon bisa menyebutkan nama, ya, asal institusinya, asal instansinya, pertanyaan ditujukan kepada siapa.
Baik, yang berikutnya izinkan saya menyampaikan pembukaan ya, sebagaimana tercantum pada pengumuman undangan. Webinar series pada kesempatan hari ini akan membahas tentang peran arsitek di masa pandemi COVID-19 dari sudut pandang pemerintah dan swasta. Seperti kita ketahui bersama, wabah virus corona atau COVID-19 ini sudah menjadi pandemi di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kita sebagai arsitek mau tidak mau dipaksa untuk lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan dan peluang ini. Kami tidak menyebutnya cobaan atau hambatan, karena memang kalau cobaan dan hambatan konotasinya negatif, tapi kami menyikapinya sebagai sebuah tantangan dan peluang. Untuk itu pembahasan kali ini akan menjadi menarik dan bermutu ya, kami kira, karena kami mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing. Secara garis besar, pembicara akan membahas peran arsitek di masa pandemi ini, bagaimana kita sebagai arsitek menyikapi fenomena ini, peluang-peluang apa saja yang dapat kita raih, analisa perubahan di masa mendatangnya seperti apa, khususnya dalam dunia arsitek akan seperti apa. Baik, tanpa panjang kata lagi, sebelum memulai diskusi ini, izinkan kembali saya untuk membacakan biodata atau CV pembicara. Ya, saya mulai dengan pembicara pertama. Kepada Mbak Erni Suci Rahayu, Sarjana Teknik. Pekerjaan saat ini senior arsitek di Pakuwon Group untuk fasilitas Mall Kota Kasablanka. Beralamat di kantor manajemen Mall Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Raya nomor 88, Jakarta Selatan. Untuk latar belakang pendidikan Mbak Erni, meraih gelar Sarjana Teknik di Universitas Budi Luhur. Beliau masuk pada angkatan 2002. Betul ya, Mbak Erni ya? Iya, betul Pak. Mohon koreksinya kalau ada kesalahan. Iya, benar semua Oke, itu Pak. Baik. Untuk pengalaman bekerja, beliau sempat bekerja di Waskita Karya, terus sempat di konsultan BAM Internasional, dan saat ini sebagai senior arsitek di Pakuwon Group. Mungkin itu saja CV singkat yang saya bacakan. Kepada pembicara pertama, kami persilahkan untuk Ibu Erni Suci Rahayu, Sarjana Teknik. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dodi atas sambutannya. Oke, saya mulai aja ya Pak. Selamat siang semuanya, sehat semua ya hari ini. Saya akan bercerita tentang peran saya di sini di masa pandemi COVID-19. Saya bekerja di salah satu grupnya Pakuwon, PT Elit Prima Utama. Ini di proyek untuk facility Mall Kota Kasablanka. Nah, jadi di kata Kasablanka ini, saya khusus untuk di project building improvement dan building service, khusus untuk di mallnya saja. Karena sebenarnya Kota Kasablanka itu ada beberapa gedung seperti office tower, kemudian apartemen ada 2, ada 3 tower yang baru, dan ada 2 tower yang lama di samping kiri. Nah ini kalau dari marketnya, saya bercerita dari lantai basement 3 sampai lantai 2 itu adalah mall. Nggak bisa kursor ya. Oh ini, di sini adalah mallnya. Kemudian ini untuk office tower, ini office tower Prudential Tower, ini office tower 88, ini office tower dan apartemen yang baru, ini apartemen yang lama. Oke, selanjutnya dunia kan saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Itu saat ini kalau dilihat dari World Meter sudah 7.200.000 ya kalau seluruh dunia. Dan orang di berbagai negara juga sudah terjangkit, mempengaruhi keselamatan orang banyak, namun menimbulkan disrupsi ya. Hampir semua aspek, dari aspek kehidupan, cara bersosialisasi, pendidikan, pekerjaan, juga ekonomi secara global ya. Nah, saat ini juga kan Indonesia juga tidak luput dari bahaya COVID-19 dengan himbauan physical distancing,
atau menjaga jarak ya, sebagai kontrol terhadap penyebaran virus, pemerintah terus mengajak mungkin masyarakat untuk stay at home. Nah, termasuk dari pekerjaan swasta seperti saya ini yang di developer atau industri retail, saat ini juga saya jalani WFH. Nah, arti WFH dari beberapa bagai karyawan kan ada yang ini sebagai ujian komitmen ya secara umum terhadap dirinya tentang integritas. Jadi walaupun dia di rumah, tapi tetap melaksanakan kewajibannya di saat pandemi gitu. Karena kan saat ini juga sudah banyak teknologi seperti ada Zoom, Google, WhatsApp group untuk ke rekan kerjanya, jadi semua bisa dikontrol dari rumah. Sebelum WFH itu kira-kira bulan Maret ya, di kantor saya sudah menganjurkan untuk menginstal namanya Microsoft Remote Desktop pada masing-masing laptop. Jadi bagi karyawan yang bekerja menggunakan PC di kantor, kita bisa remote dari laptopnya masing-masing. Jadi pekerjaan yang berada di PC bisa dikontrol dari rumah. Kemudian, untuk di kami di sini sebagai building service dan building improvement itu, saya masuk di departemen operation. Departemen operation itu ada berbagai macam departemen lagi seperti safety, security, housekeeping, parking. Nah, salah satunya saya di building service atau facility. Pekerjaannya ini pekerjaan sipil dan arsitek. Kemudian ada satu lagi departemen engineering, ini mechanical, electrical, juga plumbing. Kemudian kalau untuk kegiatan di lapangan, pengecekan pekerjaan ini yang sesuai dengan surat perintah kerja yang sudah keluar, pengecekan kualitas, kuantitas, juga progres lapangan, pengecekan pekerjaan dari departemen lain yang berkaitan. Nah, pada masa pandemi ini kan saya WFH itu dalam 1 minggu, misalkan 5 hari kerja. Jadi Senin, Selasa saya masuk kantor, juga mengecek lapangan, kemudian Rabu, Kamis, Jumat saya di rumah untuk WFH. Itu berlangsung dari bulan Maret akhir sampai April, Mei. Nah, sekarang udah bulan Juni ini, saya udah hampir masuk full sih. Dari tanggal 2 ya, habis lebaran itu saya udah mulai masuk full. Tapi kalau untuk di lapangan sendiri, pekerja proyek itu masih terus berjalan. Mereka nggak ada liburnya ya, cuman kadang ada beberapa kontraktor yang pekerjanya udah panik duluan, jadi dia pulang kampung. Nah, itu jadi masalah sih di sini. Nah, ini salah satu proyek, kan ada beberapa proyek yang tadi saya bilang, proyek improvement dan proyek building service. Jadi kalau improvement itu, misalkan di satu area ada apa yang harus diimprove agar kita semua mendapatkan fungsi yang lebih baik. Nah, salah satunya ini di lantai basement kita, basement 1, karena kalau pernah ada teman-teman yang pernah ke kota Casablanca itu, sebenarnya jalurnya jadi crowded ya, yang di atas KFC itu. Jalur pejalan kakinya banyak yang bikin padat di sana. Akhirnya kita coba untuk membobok di dinding basement 1. Dinding ini retaining wall. Tebal dinding itu 40 cm. Jadi memang ini agak pekerjaan yang berat sih di sini. Sipil dan arsitektur. Jadi ini untuk memudahkan pengunjung tidak perlu sampai naik tangga, kemudian nyebrang lagi ke area lobi KFC kita bilangnya atau lobi timur. Jadi pengunjung yang dari outdoor, parkir motor outdoor atau parkir mobil outdoor cukup nyebrang, tapi tidak perlu sampai ke atas tangga lagi gitu. Ini salah satu pekerjaan building service. Kalau building service itu pekerjaan material yang sudah ada di lapangan, cuman kita servis agar lebih baik lagi. Jadi di sini ada, ini namanya, ini pekerjaan sipil sebenarnya. Ini steel baja. Bajanya ini sudah, karena kita gedungnya sudah 7 tahun ya, ini dimungkinkan agak melendut gitu. Kemudian direview oleh software engineer, konsultan, sepertinya kita harus mengganti baja. Jadi kita waktu bulan Februari sebelum COVID, sudah merencanakan ini dan keluar SPK juga untuk kontraktor mengganti baja-baja ini. Jadi ada 12 baja di sini dan pekerjaannya parsial. Misalkan yang dikerjakan di sini dulu.
kemudian di sini area ini. Nah, ini dari bulan Februari sampai baru kelar di minggu kemarin, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ini lumayan lama karena berbagai macam kendala ya, apalagi memasuki tiba-tiba terjadi pandemi, kontraktornya, pekerjanya tiba-tiba kaget dan panik, harus pulang kampung, terus kemudian nunggu pekerja lagi datang ke Jakarta lama. Jadi pekerjaan ini terhambat karena COVID-19. Nah, untuk pekerjaan sendiri, karena di sini di Mall Kota Kasablanka kan tadi masih ingat ya, ada building improvement dan building service. Building improvement itu fasilitas yang sudah ada tapi kita improve lagi gimana supaya pengunjung publik jadi lebih merasa nyaman, ada perbaikan gitu. Kalau service kan tadi kita menservis material yang ada untuk jadi lebih baik lagi. Nah, ini salah satunya kita ada pengecatan ceiling. Ini ceilingnya dari lantai ground floor UG sampai lantai 1 itu sampai saat ini belum selesai. Ini masalah kendala juga karena pekerjanya yang belum datang lagi ke Jakarta. Steel fin juga delay, kemudian akses pintu ini juga jadi delay. Yang masih on progress itu kita ada pekerjaan yang kecil-kecil seperti bikin bench di lobby, itu buat bench dari solid surface, materialnya 4 bench karena ini termasuk di improvement ya kalau yang nomor 5 ini. Karena sebelumnya di area sana itu tidak ada bench tempat duduk. Jadi pengunjung yang menunggu driver online atau menunggu supirnya berdiri. Jadi di situ kita study kayaknya diperlukan bench. Akhirnya dari proses desain, pengajuan, mulai pengajuan juga kita dari saya kemudian ke GM, dari GM kemudian diolah lagi ke technical service. Technical service itu lebih ke bantu untuk study juga, dari technical service baru ke owner. Nah, ini penggantian fleksi juga yang tulisan Kota Kasablanka itu terbuat dari fleksi. Ini juga diganti karena umurnya sudah 7 tahun. Nah, yang seperti ini masuknya ke servis. Nah, ada juga pengadaan tong sampah yang ini stainless steel. Nah, ini masuknya ke improvement gitu, karena di area kolom-kolom tidak ada tong sampah seperti itu. Kemudian, sepertinya ini ya yang saya kerjakan saat ini juga. Selain ini ada beberapa pekerjaan yang untuk next-nya akan dikerjakan karena sudah dibudgetkan. Jadi dari tahun 19 udah dipikirkan apa aja yang mau dikerjakan. Di situ dibuat list, kemudian pengajuan juga ke owner. Akhirnya yang baru keluar SPK apa, kemudian saya masukkan ke laporan kontraktor yang saat ini minggu kemarin. Jadi ini yang saat ini pekerjaan proyek berjalan, kemudian ada juga yang beberapa sedang persiapan next project. Nah, dari COVID ini juga beberapa proyek yang lumayan besar-besar jadi pending karena mall juga baru buka rencananya minggu depan hari Senin. Sepertinya sekian dari saya. Terima kasih, semoga penjelasan saya jelas. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan jangan malu bertanya. Oke, Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Erni Suci Rahayu, Sarjana Teknik, atas penyampaian materi atau sharing proyeknya yang sangat berharga buat kita semua. Kita beri tepuk tangan online dulu, pemirsa. Boleh? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erni. Sebelum sampai pada sesi tanya-jawab, kita masuk kepada pembicara kedua. Kami akan membacakan CV singkatnya ya. Pembicara kedua adalah Bapak atau Mas aja ya, kita panggil ya, Mas Hendri ya. Oke, Mas Hengki Dwi Saksono, Sarjana Teknik. Latar belakang pendidikan beliau meraih gelar Sarjana Teknik di Universitas Budi Luhur, lulus tahun 2010. Pengalaman kerja untuk jabatan struktural dari tahun 2009 sampai 2010, menjadi staf bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan. Dilanjutkan tahun 2011 sampai tahun 2016
beliau menjadi staf bidang teknik tata kota bangunan dan permukiman Kota Tangerang Selatan. 2017 sampai sekarang, beliau menjadi staf bidang bangunan non-perkantoran, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan. Betul ya, Mas Hengki ya? Betul. Ada yang kurang, Mas Hengki? Cukuplah. Cukup ya? Oke. Itu untuk jabatan struktural. Beliau juga memegang beberapa jabatan non-struktural. Di tahun 2009 sampai 2010, menjadi pelaksana teknis dan pengawas lapangan. Di tahun 2011 sampai 2016, pelaksana teknis, peneliti kontrak, dan sekaligus menjadi tim teknis. Selanjutnya di tahun 2017 sampai 2020, beliau menjadi pelaksana teknis, peneliti kontrak, dan tim leader untuk studio perencanaan non-perkantoran. Baik, tanpa memperpanjang lebar kata lagi, selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Hengki Dwi Saksono, Sarjana Teknik, untuk menyampaikan materi kedua. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Bu Eni, dosen saya, Bu Nia, Ya, Pak Arfa juga, tapi saya belum kenal juga. Bu Endang, udah lama ketemu Bu Endang. Kak Erni tadi sudah menyampaikan paparannya ya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Hengki Dwi Saksono, alumni Budi Luhur Arsitektur angkatan 2010. Dulu waktu belum lulus saya sudah kerja dulu di Pemkot Tangsel, jadi masa-masa transisi mau ke mau ke sidang skripsi saya cuti 1 semester untuk bekerja. Nah, udah kerja, cuti lagi kerja, lanjut skripsi, langsung kerja lagi. Nah, di sini dari pengalaman saya ya, khususnya di Pemkot Tangsel kemarin pada awal-awal masa pandemi COVID, itu di bulan awal Februari akhir sampai dengan Maret, kami di sini di Dinas Bangunan diberikan tugas oleh gugus penanganan COVID-19 sebagai untuk membuat satu tempat karantina. Nah ini mungkin dari paparannya akan kita bagi menjadi 3: arsitek di dalam pemerintahan, arsitek sebagai profesional, dan pandangan arsitek akademisi dan mahasiswa. Yang pertama, saya ingin menceritakan pengalaman saya sebagai waktu di awal-awal Februari kita dapat tugas, Bu, untuk membuat suatu tempat karantina untuk pasien PDP, ODP, dan positif. Waktu itu waktunya sangat singkat sekali, kalau nggak salah 10 hari dari mulai perencanaan sampai selesai difungsikan gitu ya. Jadi kita membuat ada bangunan KPT namanya, kalau yang tinggal di BSC tahu lah, dekat Tanjung Theater ada bangunan KPT yang baru selesai kita bikin untuk keperluan pertanian terpadu. Nah, di situ kebetulan tempatnya sangat cocok untuk rumah COVID kita sebutnya. Jadi untuk pasien-pasien atau pasien yang ODP dan PDP untuk dikarantina. Nah, dalam perjalanannya kita dapat waktu harus 10 hari, 1 minggu sampai 10 hari harus selesai. Nah, kita di Dinas Bangunan menyediakan anggaran, terus memilih kontraktor pelaksana, dan membuat satu desain lah untuk perencanaannya, sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Nah, di dalam waktu yang sempit itu, ternyata dalam penanganan COVID ini, setiap hari kondisinya berubah. Setiap hari kebijakannya berubah. Setiap hari
ada tambahan-tambahan yang diperlukan untuk sebagai keperluan dari ruangan yang dibutuhkan untuk karantina ini. Nah, kita bekerja sama dengan gugus terdepan ya. Waktu itu ketua gugusnya adalah kepala PMI Tangsel, namanya Dr. Suhara. Nah, Dr. Suhara kan juga belum pernah punya pengalaman ya masalah penanganan COVID ya, karena COVID juga baru terjadi di Indonesia dan di dunia gitu. Jadi belum ada pengalaman gimana sih caranya untuk membuat tempat karantina, bahannya kayak gimana, jaraknya gimana. Meskipun garis besarnya sudah ada dari Kementerian Kesehatan dan dari WHO. Kita mencoba waktu itu untuk membuat satu desain dulu, satu layout gitu ya. Apakah ini sudah betul? Setiap hari kita asistensi. Apakah ini sambil berjalan pekerjaan itu, Bu, waktu itu, teman-teman. Jadi pekerjaan berjalan, semuanya bekerja dengan coret-coretan gambar. Dan waktu itu pekerjaan juga harus mencekam ya waktu itu ya. Kita tidak boleh berkumpul, harus pakai masker, vitaminnya harus tersedia, kondisi tubuh juga harus harus fit gitu ya. Tukang-tukang juga susah waktu itu dicari, terus mereka juga pada takut gitu ya waktu itu. Nah, atau layout yang kita sudah sediakan ya, dengan ada sekitar 150-an pasien lah, 80 untuk perempuan, 70 untuk pasien laki-laki. Ini adalah contoh layout yang sudah ada di sana nih. Jadi foto sudah jadinya begini, di desainnya. Ini jenis-jenis ruangannya dengan pola sirkulasi yang harus terjaga gitu ya. Tidak boleh ketemu antara perempuan dan laki-laki. Terus ada yang ruangan B ini adalah untuk isolasi dari pasien yang positif. Terus di daerah yang ini adalah untuk isolasi pasien yang positif COVID perempuan gitu ya. Jadi semua keperluan sehari-hari sudah tersedia di bangunan tersebut. Jadi mereka tidak boleh keluar dari bangunan ini atau lingkungan rumah karantina ini. Nah, ini sama juga ada 1,5 lantai lah di gedung ini. Nah, ini gambarannya Bu, kalau kita boleh putar videonya ya, untuk kawasan yang karantina COVID ini. Nah, mungkin menjadi sebuah pelajaran ya Bu ya, untuk menjadi mungkin ya judul untuk mahasiswa atau nggak bisa. Untuk mahasiswa mau tugas akhir gitu ya. Nah, rumah karantina itu mungkin jadi judul yang bagus gitu ya, untuk sebuah pembelajaran atau pengalaman yang belum pernah sebenarnya. Sangat sedikit sekali rumah karantina ini atau rumah sakit untuk COVID ini belum menjadi pelajaran gitu. Aduh, nggak keluar. Nah, di dalam rumah karantina ini sebenarnya kalau kita masuk sekarang ya, kondisinya sekarang, kita harus memakai APD lengkap karena sudah ada pasien sekitar 70-80 orang di situ. Dan untuk positif, kalau dia positif dia tetap di karantina selama 14 hari. Tapi kalau dia negatif langsung dipulangkan. Nah, kalau mungkin ada mahasiswa atau mau berkunjung ke sana gitu ya, untuk mempelajari gimana kondisinya rumah karantina, gimana sih caranya kita mau bikin rumah karantina gitu ya. Kita bisa saja untuk ke mengunjunginya di sana, tapi kalau mau masuk ke dalam harus pakai APD. Cuma kalau di sekitarnya sih nggak masalah untuk nggak pakai APD. Jadi ini lingkungan belakangnya Bu, jadi kita potong separuh. Nanti untuk ini itu sebenarnya udah pertanian, kita tutup separuh kawasan ini untuk orang-orang pasien, untuk nggak cuma di dalam gedung, dia bisa bermain-main di sini. Nah, itu pengalaman yang kita
kerjakan Bu dari awal pandemik sampai dengan 10 hari lah, 10 hari itu udah selesai, udah diresmikan oleh wali kota dan sudah dapat digunakan. Nah, terkait dengan proyek yang sedang berjalan di Dinas Bangunan khususnya atau di Tangsel, kita semua anggaran untuk proyek di tahun 2020 ini di stop Bu. Jadi anggaran di stop dulu, tapi proyek yang berjalan dari tahun lalu, multi-years, itu tetap berjalan dengan kondisi yang minim gitu ya. Artinya tadi jadi masalah juga seperti Kak Erni bilang tadi, ketika pas banget dia pekerjanya juga takut nggak bisa pulang, takut nggak bisa balik ke Jakarta lagi, dan pas banget dengan kondisinya Lebaran. Jadi pekerja ini dulu pulangnya sebelum Lebaran, takut nggak bisa pulang sebelum puasa, dia udah pulang duluan gitu. Dan ketika kita sekarang mau mulai lagi, mereka juga sulit untuk kesini gitu dengan segala tes segala macam. Tapi kontraktor yang ada itu ada dia pegang surat 3 untuk bahwa ada proyek di Pemda, pekerja sudah bisa, tapi belum berjalan Bu untuk habis Lebaran ini. Dan di proyek yang sedang berjalan ada 4 proyek multi-years mulai dari tahun lalu. Ini ada satu kebetulan juga gedung-gedung rumah sakit, jadi prioritas untuk untuk dicoret anggarannya masih jadi prioritas yang awal ya. Satu adalah gedung 3 RSU, posisi sekarang ada 90%. Itu sudah hampir selesai, tapi waktunya diperpanjang gitu. Waktunya diperpanjang karena ada sedikit kendala material untuk bahan-bahan yang harus dikirim dari luar negeri, mereka ada kendala, jadi barangnya sulit untuk sampai tepat waktu. Yang kedua adalah gedung UMKM di BSD, posisi sekarang 60%. Semuanya sama terkait terkait keterlambatan juga, jadi waktu pelaksanaannya juga diundur. Gedung RSU tipe C Pondok Aren 60% dan gedung tipe C Serpong Utara 30%. Jadi posisi sekarang untuk gedung 3 di RSU Pamulang, jadi teman-teman yang di Pamulang mungkin tahu nih gedung 3 RSUD nih. Jadi kita tambahkan satu gedung lagi untuk pelayanan kesehatan. Posisinya udah hampir 100%. Mungkin di bulan Juli atau Agustus dia sudah bisa setelah terima ke kita. Terus yang kedua adalah gedung UMKM, fotonya belum tak siapin, progresnya. Yang ketiga juga sama, progres Pondok Betung. Kalau ada yang rumahnya di Pondok Aren, yang sedang membangun di belakang kelurahan Pondok Betung, dia tahu nih proyek ini. Kelihatan dari jalan, kelihatan ya posisinya. Oke, progresnya sudah 60% dan ya terlihat agak senggang pekerjanya karena memang habis Lebaran. Jadi orang belum pulang lagi untuk bekerja lagi. Satu lagi adalah di kanan sesudah depo belakang Kelurahan Pakulan ada proyek RSU juga tipe C yang sedang berjalan. Ini foto yang diambil sebelum Lebaran. Dan sekarang masih sepi juga, masih libur Lebaran. Nah, begitu Bu kegiatan kita selama pandemik. Tetapi di kantor juga perencanaan juga belum berjalan, masih menunggu anggaran yang pasti gitu ya, karena masa-masa COVID-nya belum selesai. Di kantor menggunakan sistem shift, jadi sepertiga teman-teman masuk, sepertiga lagi tidak. Nah, mungkin tambahannya untuk peran arsitek di dalam masa COVID, Bu. Teman-teman sekalian, jadi arsitek profesional yang pertama adalah membantu pemerintah dalam penyusunan kebijakan publik untuk penataan ruang dan bangunan. Yang kedua, membantu masyarakat secara umum dalam penentuan protokol ruang distancing. Jadi kemarin Bu,
teman-teman, saya pernah bertemu satu hal yang menarik lah menurut saya. Saya belanja di Giant dengan tentunya dengan protokol yang lengkap, ada masker, kita cuci tangan sebelum masuk, dan di situ ada pojokan yang di ruangan itu ada namanya ruang untuk isolasi. Bayangkan saja, sekarang kita masuk ke ruang publik belanja, tapi ada ruang isolasi. Berarti kan protokol yang dijalankan atau peraturan yang ada di Giant itu atau di supermarket itu adalah yang dibuat oleh sendiri tanpa tanya, tanpa ada aturan yang jelas yang turunan dari pemerintah gitu. Jadi saya lihat kenapa ada ruang isolasi, sedangkan kalau udah tahu ada pasien positif ya nggak usah ke pasar swalayan dong gitu kan. Tapi di situ disediakan tempat untuk isolasi gitu. Jadi menurut saya ada miss pemahaman tentang COVID ini secara penataan ruang, penataan layout atau ruang yang dibutuhkan dalam satu area publik gitu. Makanya yang kayak gini peran arsitek juga perlu. Yang pertama kan kita harus diskusi lah dengan pakar kesehatan gitu ya. Pakar kesehatan gimana sih? Jadi mereka orang umumnya ya bikin protokolnya sendiri gitu. Terus yang kedua adalah waktu saya ke Kibik lah belakang BSD, ketika parkir mobil harus satu-satu gitu. Artinya 50% tuh hilang jarak mobilnya, seperti jarak jarak kita manusia itu. Jadi 1 meter jaraknya, tapi mobil dijarakin 1 meter untuk parkiran, sama kayak tempat duduk. So, menurut saya aneh juga ya, mobil dikasih jarak, sedangkan ketika kan kalau itu kan nggak perlu sebenarnya. Kalau kita secara logika perlu timing aja, ketika ada mobil sebelahan ya udah keluarnya duluan, asal jangan berdekatan. Itulah yang menjadi hal-hal yang perlu diluruskan lah kalau menurut saya dalam penanganan atau menghadapi COVID ini. Terus yang ketiga ada mempelajari secara profesional hal-hal yang menyangkut pola pulang ruang penanganan COVID. Ya contohnya tadi belum ada garis besar atau panduan dalam kita membuat rumah karantina misalnya. Itu kita kemarin aja masih mengada-ngada atau gimana baiknya secara logika, tapi belum ada panduan khusus. Kalau rumah sakit kan ada nih Kemenkesnya, Permenkesnya untuk menjadi panduan membuat rumah sakit atau membuat puskesmas. Tapi untuk membuat rumah sakit COVID atau untuk membuat satu rumah karantina itu belum ada panduan khusus. Nah itu harus segera dibuat juga. Nah itu peran arsitek juga perlu dalam pembuatan dari sebutannya pedoman teknis lah, penataan ruang untuk rumah sakit itu. Terus membuat inovasi desain bangunan atau layout dalam masa PSBB atau COVID. Untuk kita tahulah dalam masa PSBB ini berarti ruang dalam satu kantor, satu pasar itu kapasitasnya harus berkurang 50%. 50% harus hilang karena distancing yang kita terapkan gitu ya. Jadi pola-pola, misalnya kan ada gambar tuh layout meja, layout antrian segala macam, itu kan informasi itu kan arsitek juga perlu tahu gitu. Arsitek juga harus membuat itu gitu dalam membuat desain khususnya untuk sekarang. Mungkin gimana sih kalau dalam kebakaran atau di simulasi kebakaran, simulasi bencana alam itu kan sudah kita lakukan nih. Tapi untuk simulasi dalam masa COVID itu masih belum kita lakukan dalam desain atau dalam penerapan bangunan sudah ada gitu. Jadi arsitek meskipun di belakang cuma perannya juga lumayan untuk perjalanannya kita untuk menuju PSBB ini. Yang ketiga, pandangan saya pribadi ya tentang arsitek akademisi dan mahasiswa.
udah pas banget. Jadi arsitek di akademisi contohnya dosen segala macam, dosen arsitek, mahasiswa arsitek gitu ya, peran arsitek akademisi mahasiswa. Jadi membantu pemerintah juga dalam menyusun kebijakan publik untuk penataan ruang dan bangunan. Pasti pasti kebijakan publik di pemerintah dia ada unsur profesional, ada unsur akademisi juga. Dan itu kita undang biasanya untuk penyusunan membuat satu perwal atau perda atau peraturan daerah, peraturan yang menjadi nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Terus sama tuh, dalam masa pandemi ini PSBB ini, arsitek juga akan berperan membantu masyarakat secara umum dalam penentuan protokol ruang distancing di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Contohnya, kita diam aja di rumah nih sebagai arsitek, tetapi di ruang publik, di musola, di masjid, mereka akan maksa, oh sekarang saya harus ke masjid nih, masjid harus buka nih, gimana nih caranya untuk penentuan social distancing yang aman gitu ya. Nah, peran arsitek dalam itu dalam perencanaan penggambaran pola ruangnya segala macam, mereka harus membantu karena yang tahu bangunan kan arsitek ya. Jadi diarahkan masyarakat ini kita gambarin dulu lah, kita apain dulu lah, baru sambil daripada nganggur kan di rumah gak ada kerjaan gitu kan. Terus mempelajari secara akademis hal-hal yang menyangkut pola ruang dalam penanganan COVID. Seperti yang saya bilang kemarin, saya bekerja untuk penanganan membuat rumah karantina itu tanpa acuan yang jelas gitu ya. Jadi kita nyanyi owner dokter pun dia juga masih setiap hari berubah ininya, pengenannya berubah. Yang pertama harus ada sekat ya, pertama harus ada, ternyata nggak ada sekat, dan balik lagi pas dilaksanakan, oh ternyata harus ada sekat antar kamar. Nah itu juga yang perlu dipelajari. Mungkin buka prodi atau bu dosen bisa ada satu tugas khusus untuk mahasiswanya, gimana caranya untuk dalam temanya bangunan COVID gitu. Apa aja lah, mau restoran, mau masjid, mau musola, atau mau yang spesifik rumah sakit COVID dan rumah karantina itu yang masih belum tereksplor lah itu. Terus yang ketiga, membuat inovasi dalam tugas perencanaan tentang desain yang menyangkut kebutuhan penanganan COVID. Saya berpikir gini, ketika kita membuat kebijakan ya Bu ya, jadi membuat inovasi desain segala macam untuk wastafel yang sederhana itu sehingga menjadi menarik dan mempunyai estetika lebih gitu. Kalau kita lihat kan yang sekarang aja nih, oh ada toren aja dengan besi, zinc, jadi keren aja cukup, tapi nggak ada nilai estetiknya. Jadi nggak pakai perencanaan lah itu mah gambar coretan tukang udah jadi. Nah inovasi itu yang mungkin ide-ide yang arsitek bisa kembangkan untuk desain yang menyangkut kebutuhan penanganan COVID gitu. Mungkin itu aja Bu, pengalaman dan keresahan yang saya ya. Jadi untuk membantu juga teman-teman dalam bertindak lah, bukan nggak ngapa-ngapain ya. Kita bertindak sebagai arsitek gitu ya, dalam masa yang agak nganggur gitu, masa-masa yang waktunya dikasih luang ini gitu. Terima kasih moderator, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Mas Hengki, boleh beri aplaus dulu peserta ya. Menarik sekali pembahasan kedua dari pemateri ini. Tidak terasa waktunya sudah mau hampir selesai ya. Jadi nggak cukup memang kalau untuk kita bicara sharing proyek ya, butuh waktu mungkin. Oke. Terima kasih pada Mas Hengki Dwi Saksono, Sarjana Teknik, atas penyampaian materinya, sharing pengalaman proyeknya, terutama proyek-proyek di pemerintahan, ya, menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami, khususnya untuk mahasiswa ya, yang mungkin sedang tugas akhir, ya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, bagi audiens atau peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Ya.
Kalau dari chat yang kami sediakan ini belum ada ya, belum ada pertanyaan dari audiens nih. Ya. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat dan jelas. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Atau masih malu-malu nih? Sepertinya masih malu-malu. Ya. Saya boleh tanya duluan ya, mumpung belum ada Boleh. yang tanya. Boleh Ibu, silakan Bu Eni. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Erni dan Hengki yang karena kesibukan kerjanya sudah meluangkan waktunya ya untuk share ilmu bagi kita semua. Yang pertama saya mau tanya sama saudari Erni, kita kan udah mulai masuk masa transisi ya Jakarta. Kira-kira dari tempat kerja Erni sendiri, dari mall yang Erni kelola di sini, apakah ada persiapan khusus gitu ya? Sesuatu yang pada akhirnya berubah dari dulu tiba-tiba sekarang akan buka di masa pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua kepada saudara Hengki, tadi saya dengar cerita Hengki bercerita soal adanya ruang isolasi di salah satu perbelanjaan ya. Nah saya nggak ngerti nih apakah jangan-jangan mirip dengan isolasi sementara yang ada di rumah sakit gitu ya. Jadi kita kalau mau masuk ke rumah sakit itu sebelum masuk masih di area pasien kita kan udah di tes suhu ya, suhu udara dan tensi diukur dulu. Nah di situ memang di sebelah ruang tes itu disediakan ruang isolasi. Jadi artinya pada saat suhu udaranya diukur lebih dari 37,5, mereka harus stay dulu di ruang isolasi. Seperti itu. Apakah jangan-jangan fungsinya sama seperti itu? Oke, terima kasih Pak Dodi, itu pertanyaan saya dan cerita untuk saudara Hengki ya. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab saja ya, biar lebih optimal. Kepada Mbak Erni terlebih dahulu. Ya, halo. Ya, silakan Mbak Erni. Ya, baik, menjawab pertanyaan dari Bu Eni, persiapan khusus di masa transisi untuk di Mall Kota Kasablanka sendiri, kita sebenarnya ada klinik. Kemudian kalau memang ada, sebelumnya kalau masuk dalam mall, kita ada scanner tubuh, nanti misalkan berwarna merah, berarti dia di atas 37,5, maka diharapkan untuk minggir dulu sebentar. Kalau sampai 3 kali dia ternyata masih merah, berarti ada masalah, kemudian kita larikan ke klinik. Kemudian untuk orang yang baru sampai di mall juga untuk parkir, itu porsinya juga 50%. Jadi misalkan di motor outdoor, motor, kemudian space-nya kosong, motor kosong, motor kosong. Begitu pula yang kendaraan roda 4. Untuk lift juga kita sekarang pakai sensor, jadi cukup pakai tangan gitu, nggak perlu dipencet untuk yang di lift mall ya. Kalau yang di office sih masih manual, kita harus mungkin pakai pulpen atau pakai benda yang lain selain tangan. Kalau yang di lift kita coba ada beberapa unit yang memang ke atas disentuh, ke bawah juga bisa lewat sentuhan tangan. Kemudian kita juga sediakan hand sanitizer di berbagai macam tenan, di tempat-tempat lobi. Itu saja ya. Kalau untuk yang lainnya, rencananya sih untuk yang besarnya kita pola untuk di dalam mallnya sendiri, untuk jalannya itu akan dijadikan satu one way. Misalkan kita ada beberapa jalur masuk, misalkan di Grand Atrium, di Main Atrium, di area di lower ground juga ada di lobby-lobby yang lainnya, lobby timur, lobby selatan, itu dijadikan one way. Ini yang sedang kita study lagi, apakah memungkinkan kita berjalan tuh semua orang yang di jalur tersebut lurus aja one way, di lobby yang lain juga one way. Cuman kan kendalanya kita di tengah-tengah kadang suka ada pameran gitu. Itu sih yang masih study nanti untuk porsinya yang lebih besar. Kalau yang saat ini lebih ke pengecekan, kemudian parkir. Di klinik juga kita sediakan tempat untuk isolasi. Tadinya klinik itu klinik biasa ya Bu. Klinik untuk karyawan biasanya dibuka, itu sebenarnya dibuka tiap hari. Takutnya kalau terjadi apa-apa pengunjung bisa langsung dimasukkan ke klinik. Kemudian di klinik itu sekarang kita buat lagi perbarui ada tempat untuk isolasinya. Jadi memang khusus di sana penanganannya. Jadi kalau misalkan ada yang memang bermasalah, kemudian nanti langsung kita kontak ke rumah sakit terdekat untuk dibawa orang tersebut. Misalkan terjadi indikasi bahwa orang tersebut ada COVID-nya gitu Bu. Kira-kira seperti itu.
penjelasannya. Dengan kata lain sudah siap 100% ya antisipasi maupun inovasi-inovasi yang sudah diberikan dari pihak mall ya Mbak Erni ya. Iya, sudah siap. Baik berupa itu klinik ya, dengan adanya proses scanner untuk pengunjung mall, terus dengan adanya penyesuaian proses kegiatan ya, berupa penyesuaian tombol lift tadi ya. Iya, juga area tenan misalkan nanti ada teman-teman yang ingin berkunjung ke mall pop-up, itu ada peraturan bahwa misalkan yang mau berkunjung ke departemen store Zara. Nah, biasanya kan orang masuk sebelum pandemi itu masuk aja gitu ya. Nah, sekarang saat ini tuh dibatasi, misalkan masuknya cukup 30 orang atau 20 orang gitu. Semakin kecilnya tenan mungkin lebih sedikit lagi yang bisa masuk ke dalam tenan tersebut. Itu kalau dari tenan ya. Kalau saya kan di proyeknya itu ini untuk kontraktornya juga, mulai dari kontrak pekerja itu di-scan juga prosesnya, kemudian memakai APD, sarung tangan lengkap semua, masker terutama. Nah, kalau sampai ada pekerja, salah satu pekerja yang indikasi panas itu tidak diizinkan untuk bekerja di sini. Seperti itu. Untuk mungkin ada perubahan atau penyesuaian fungsi ruang di dalam mall, Mbak Erni, untuk mengantisipasi, apakah ada? Perubahan fungsi ruang kita penambahan Pak, penambahan klinik ya. Ruang klinik ada space besar, kita penambahan untuk ruang isolasi. Baik. Ya, kalau untuk yang lainnya sih tidak, lebih ke penyesuaian terhadap pandemi ini, ke transisi seperti toilet juga tidak bisa semuanya masuk semua, jadi ada beberapa kubikel dipakainya hanya beberapa. Oke, menarik dan cukup jelas ya menurut saya. Jadi kita nggak khawatir lagi nih Mbak Erni kalau ke Mall Casablanca ya, Mbak Erni ya. Tidak perlu. Buat rekan-rekan nggak usah khawatir ya, sudah diantisipasi dengan baik. Selanjutnya kepada Mas Hengki, maaf, terkait ruang isolasi, maksudnya apa tuh yang pernah Mas Hengki temukan? Kebetulan gini, ruang isolasi untuk di perbelanjaan gitu ya, bukan seperti ruang isolasi di rumah sakit atau puskesmas gitu. Jadi kalau ruang isolasi di rumah sakit atau puskesmas itu benar-benar steril. Kalau ruang isolasi di puskesmas atau rumah sakit, segala macamnya diatur gitu, udaranya keluar diatur, jadi harus sistem sirkulasi udara juga diatur, cahaya juga diatur gitu. Jadi mungkin ya, kalau di supermarket ada satu pojokan gitu ya, baru di pintu masuk, tapi dia diselimutin sama plastik dan itu untuk ruang isolasi gitu. Mungkin kalau menurut saya atau menurut kita sih belum bicara secara medis ya, tepat tidak itu untuk menjadi satu pemilihan ruang posisinya, jenis bahannya di supermarket ya, di supermarket gitu. Dan baru satu itu gitu, di tempat lain belum ada gitu. Saya baru nemu satu, biasa mungkin di Carrefour atau di itu, tapi cuma itu doang. Kok aneh ya gitu. Apakah si pemilik supermarket ini inisiatif sendiri gitu ya, ataukah sudah ada yang memang harus menyediakan ruang isolasi gitu. Dan apakah harus isolasinya standarnya kayak gimana, itu belum pasti gitu. Harusnya memang ada himbauan atau protokoler dari pemerintah lah untuk di setiap ruangan harus ada tempat cuci tangan gini minimal standarnya. Terus ada ruang isolasi kayak gini, itu ada standarnya, karena menyangkut dengan prioritas nomor 1 kesehatan. Itu harus pasti gitu, harus yang tepat gitu. Akhirnya mungkin ya nggak ada orang di situ, nggak ada yang make atau nggak kepake lah. Kalau mungkin saya tadi dengar cerita di KR nih, mereka sudah nyiapin di mall tempat klinik dan ada tempat isolasi. Itu mungkin bisa karena sudah ada klinik. Di klinik kita ada perawatan dan di perawatan ada isolasi gitu. Kalau ini kan tempat umum, nggak ada perawatan, nggak ada apa, tiba-tiba ada ruang isolasi. Siapa yang menganjurkan itu untuk isolasi? Gitu loh, misalnya begitu. Dan perlulah logika arsitek ya, logika kita dalam penataan ruang yang menyampaikan gitu kepada
medis, ya kita berdiskusi lah bareng lah gitu untuk nemuin protokoler secara tempat umum gitu. Itu belum ada yang ngeluarin itu. Baik. Untuk itu. Baik Mas Hengki, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin lebih ke ruang transisi mungkin ya Mas Hengki ya. Tapi ya, tetap perlu adanya koordinasi ya. Koordinasi dari seluruh stakeholder, baik owner ya. Tadi dari Dinas Kesehatan juga ya. Untuk apa nih, menentukan lagi nih. Kira-kira seperti apa ruang-ruang yang berfungsi di tempat umum ya Mas Hengki ya. Seperti itu ya. Dari Bu Eni, sudah cukup jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih kepada saudari Erni dan Hengki. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah ada di forum chat ya. Dari saudara Michael Sitorus dari BRI Institute ya. Beliau ingin bertanya ke Bu Erni. Ya, Mbak Erni ya. Apakah masih efisien menggunakan SDM ya, manusia pada saat memeriksa suhu mungkin pengunjung ya, yang masuk ke kantor atau ke mall, atau mungkin ada strategi lain, ada suatu infrastruktur, sistem arsitektur yang secara otomatis menggantikan SDM di garda depan ya. Jadi mungkin nggak perlu lagi ada orang yang mengecek suhu, jadi cukup dengan sistem saja menggantikan peran dari SDM. Gimana Mbak Erni tanggapannya? Oh iya, Silakan, halo. Mbak Erni. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk saat ini di beberapa lobi masuk, khususnya untuk mall, kita pakai monitor suhu tubuh. Jadi seperti ada monitor, kamera, dan ada TV-nya. Di situ memang ada di depannya ada langsung pengecekan by security setempat. Ya, jadi bisa kelihatan bahwa di tubuh orang tersebut derajatnya berapa dan kelihatan warnanya merah, kuning, atau hijau. Jadi memang saat ini sih kita masih menggunakan sumber daya manusia untuk lihat ke arah monitornya. Operatornya ya Mbak Erni. Operatornya, iya. Belum seperti yang di negara China yang cukup di ruang control room satu orang, kemudian di arah lobby dan lainnya itu tinggal pakai kamera, kita belum sampai di sana. Jadi masih di setiap lobby, setiap ruang-ruang masuk itu masih menggunakan kamera, cek suhu, dan monitornya. Gitu. Iya. Ya, tapi setidaknya kita sudah ada antisipasi minimalnya, Mbak Erni ya. Iya. Walaupun masih melibatkan SDM sebagai operator ya, Mbak Erni. Iya, mungkin kedepannya bisa nanti ditingkatkan lagi, karena kan berdasarkan informasi juga pandemi COVID-19 ini belum jelas nih Mbak Erni ya, sampai kapan nih? Bisa 2 tahun, 3 tahun, atau kapan ya? Mudah-mudahan sih bisa cepat hilang nih ya, Mbak Erni dan Mas Hengki. Baik. Saya rasa cukup jelas pertanyaan jawaban dari Mbak Erni. Di chat ini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin dari forum diskusi ada yang mau bertanya? Atau saya boleh mengajukan pertanyaan? Iya, silakan Pak. Bisa ya, diizinkan ya. Bu Eni, moderator boleh mengajukan pertanyaan ya Bu? Silakan Pak Dodi. Oke. Baik, seperti yang saya katakan tadi ya, kita kan belum tahu nih ya, masa pandemi COVID-19 ini kapan selesainya ya, tapi kita berharap bisa cepat ya. Ada informasi, ada yang bilang 2-3 tahun ke depan ya. Nah itu kan secara tidak langsung memberikan tantangan ya, kalau saya caranya bukannya hambatan ya, tapi challenge, tantangan, peluang bagi kita sebagai arsitek ya. Khususnya mahasiswa mungkin yang yang sedang tugas akhir ya. Sejauh mana nih Mbak Erni dan Mas Hengki, optimis nggak nih ya kita masih bisa bekerja ya setelah tugas akhir lulus ya, bekerja, kira-kira masih ada nggak nih peluang-peluang seperti itu ya, masih relevan nggak nih kira-kira? Boleh dari Mas Erni dan Mbak Hengki. Balik. Ya, dari siapa dulu? Saya? Boleh Mas Hengki dulu deh. Oh, Mas Hengki ya. Ya, gantian ya Mas. Gimana? Kira-kira peluang apa sih? Kita masih optimis ya sini teman-teman yang sedang tugas akhir nih, Mas Hengki ya. Karena kan di satu sisi ada sesuatu yang baru di lapangan nih ya, sedangkan mereka belum bisa menyesuaikan nih, belum dapat nih ilmunya di kampus nih.
Mas Hengki. Ya. Ya. Tiba-tiba mereka harus dipaksa untuk terjun ke lapangan. Kira-kira sejauh mana nih optimisme yang teman-teman kita? Ya, mungkin bukan untuk menjatuhkan ya, ini mungkin untuk menambah semangat. Karena gini, Ya. di masa-masa pandemi ini, kan beritanya banyak ya, orang mengurangi tenaga ya. Ya, betul Mas. Bukan untuk bukan untuk menambah tenaga, tapi untuk mengurangi tenaga karena memang pekerjaannya berkurang gitu ya. Lahan kerjanya berkurang gitu ya. Contohnya misalnya yang tahun ini harusnya kita di Tangsel membuat 20 gedung gitu ya. Akhirnya dipangkas menjadi 7 gedung gitu. Berarti kan hilang itu area kerja gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih jangan buru-buru lulus kali ya. Lulus perlu lah, tapi untuk menjadi mencari kerja gitu ya, ya kita mungkin bisa menjadi lebih fleksibel ya. Misalnya, saya ini berpeluang sebagai arsitek untuk kerja di proyek agak kecil, ya enggak? Jadi fleksibelnya gini, saya harus memfleksibelkan diri misalnya, tapi proyek masih ada, berarti jalurnya jalur proyek. Karena menurut saya, ketika orang baru lulus, mereka harus 2-3 tahun mencari pengalaman. Betul. Belum bekerja secara profesional gitu ya. Ya, untuk mencari pengalaman, meskipun gajinya nggak seberapa, tapi pengalaman itu sangat berharga sekali. 2-3 tahun lah, baru kita mempunyai, kita udah bisa ngukur diri, ngukur berapa sih nilai kita gitu ya, dalam bekerja itu. 2-3 tahun cukup lah untuk mencari pengalaman. Ya, yang baru lulus mungkin bisa ngikut obnya dulu ke proyek, atau ikut tantanya dulu ke kantor konsultan gitu ya, atau mungkin ikut temen-temennya dulu ke pekerjaan lain gitu. Tapi pengalaman yang dibentuk itu penting gitu. Jadi jangan buru-buru harus kerja tetap gitu. Janganlah, cari-cari aja ilmunya dulu gitu. Makanya itulah buat teman-teman yang mungkin lulus nggak pakai toga ya sekarang ya Bu ya. Pakai Mas, tapi online Mas. Online ya, aduh kasihan. Jadi ya cari peluang. Kalau memang mungkin di proyek-proyek ada, sebenarnya kalau boleh sih apa Bu namanya, praktek kerja lapangan nih ceritanya. Jadi banyak teman-teman arsitek yang sudah baru saja lulus, tapi dia nggak tahu apa-apa gitu. Khususnya soal bahan material, soal sipil proyek itu minim gitu. Tapi itu perlu gitu. Tapi perlu dalam proses arsitektur itu perlu gitu. Jadi pengalaman lapangan itu cari dulu lah pengalaman lapangan gitu. Oke. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Tapi harus tetap optimis ya, Mas Hengki ya. Optimis Ya, terus gitu. Nah, tadi kan sudah dikasih solusinya tuh, mungkin bisa menjadi independent arsitek ya, Mas Hengki. Atau mencoba mencari rekanan ya, mungkin tantenya, omnya ya, rekanan-rekanan mungkin bisa masuk di situ ya. Oke. Dari Mbak Erni mungkin? Ya, kalau dari saya Peluangnya seperti apa? Peluangnya sebenarnya kita jangan pesimis ya. Sebenarnya masih banyak peluang. Kalau sekarang kan eranya digital, saat ini sih teman-teman bisa cari pekerjaan sambilan yang saat ini masih kerja atau yang saat ini mau lulus. Itu ada aplikasi namanya freelancer, kemudian Refer. Jadi di sana kan banyak sekali profesional yang berbagai macam job ya di sana, mulai dari video shooting, atau yang suka fotografer, atau yang suka bikin CAD, atau suka bikin 3D. Itu banyak yang taruh pekerjaannya di sana, taruh profilnya di sana di aplikasi Refer atau tadi ya yang freelancer itu. Kemudian untuk di saat pandemi ini kan tadi Pak Dodi bilang kita nggak tahu nih sampai kapan, tapi mudah-mudahan segera hilang ya
bisa juga cari ke kakak-kakak kelasnya seperti kami, apakah ada lowongan untuk magang gitu. Karena saat ini juga kan bisa dicari, Pak Henry tadi bilang untuk pengalaman dulu, jadi bisa nggak kaget lah ya, kita kerja dulu sama kakak-kakaknya, kemudian ya cari-cari pengalaman, atau yang suka lebih ke kerja sendiri, pengen jadi arsitek yang independen, itu tadi ya di banyak aplikasi sih sebenarnya, yang refer atau freelancer, atau bisa juga kita lebih menggali ilmu sendiri ya lagi ya. Kan banyak juga yang kursus-kursus online saat ini seperti di EDX, tulisannya tuh EDX, itu kursus online, jadi biar tambah menambah wawasan diri lagi. Atau sekarang ini kan arsitek tuh luas ya, green building gitu, kita bisa ambil kursus green building atau kursus lead. Banyak sekali peluangnya kita nanti di masa depan. Apalagi kan proyek di masa depan itu ada capital city baru ya di Kalimantan, itu bisa kita jadi target sih di situ, itu pasti sangat butuh peran serta kita sih di masa depan seperti itu. Oke, baik Mbak Erni, melengkapi ya dari jawaban Mas Hengki. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih ya. Teman-teman mahasiswa yang semester akhir ya, ada lagi aplikasi freelancer ya. Jadi untuk sementara mungkin kita nggak harus memaksakan ya Mbak Yani ya, jadi arsitek, tapi ya kita bisa putar banting setir dulu nih ya, dengan kata lainnya seperti itu ya Mbak Yani ya. Bisa menjadi desainer ya, desain komputer ya, atau mungkin bisa juga nanti ya teman-teman yang menjalani tugas akhir menghubungi alumni ya, alma mater ya, ikatan alumni Budi Luhur ya. Mungkin sudah ada ya Bu Eni untuk ikatan alumni Budi Luhur, Mbak Eni? Sudah ada Pak. Sudah ada ya, baik ya. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir ya. Itu beberapa solusi ya yang membuat kita mungkin masih tetap optimis ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke. Yang selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, ya, karena waktunya sudah hampir 2:30 ya. Dari Mas Welly JD ya, mungkin pemerintah Tangsel bisa memberikan edukasi kepada fresh graduate yang kira-kira mungkin sebagai pelatihan untuk fresh graduate ya. Ini mungkin ditujukan kepada Mas Hengki nih Mas ya. Ya. Pemerintah Tangsel ya Mas. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin ini Mas ya. Nah. Dari saudara Welly JD. Ya, beliau memberikan masukan sih, bukan pertanyaan nih Mas. Mungkin pemerintah Tangsel bisa memberikan edukasi ya, pelatihan-pelatihan kepada fresh graduate yang kira-kira mungkin sebagai pelatihan untuk fresh graduate era pandemik. Nah, mungkin masa transisi ya, Mas Hengki ya. Masa transisi mereka. Artinya bisa secara daring, tentunya kerjasama dengan beberapa arsitek-arsitek profesional dan pengambil kebijakan. Nah, terus ya bisa dibilang magang online ya. Mungkin kalau saya simpulkan, sejauh mana sih Mas inisiatif dari pemerintah Kota Tangerang Selatan Mas dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk keberlangsungan fresh graduate arsitek kita Mas? Sudah ada mungkin Mas program-programnya? Itu masukan yang bagus juga ya. Ya. Karena saya benar-benar saat ini sedang dibilang vakum juga enggak ya, khusus untuk perencanaan ya. Karena semua arah kiblat anggaran, program itu larinya ke kesehatan. Oke. Dihabiskan di kesehatan. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan lanjut, yang tidak berhubungan nanti dulu. Nomor 1 kesehatan, nomor 2 pendidikan. Itu prioritas prioritas apa ya? Prioritas penganggaran lah bahasanya lah. Prioritas utama. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih yang paling dibutuhkan adalah sekarang kalau untuk first graduate ya, kita kemarin sempat mau ada program nih, ada program untuk ngajak teman-teman dari luar gitu ya, teman-teman mahasiswa untuk seminar gitu ya. Seminar kayak sebenarnya kita pelatihan tuh kita di sini malah
tenaganya nggak ada kalau buat melatih ya. Tenaganya nggak ada. Tapi banyak teman-teman yang dari universitas lain itu mengajak kita. Justru dari misalnya kemarin ya, karena kita fokus ke arah proyek terus gitu ya, tapi untuk pembelajaran, jadi kemarin UPJ yang mengadakan itu. Dia ngundang kita, UPJ ngundang kita untuk belajar misalnya arsitek atau apalagi untuk ngitung-ngitung lagi gitu. Jadi mereka yang ngajar. Cuma untuk dari untuk fresh graduate atau untuk mahasiswa, kita paling menyediakan tempat. Jadi kemarin misalnya proyek-proyek yang lumayan besar di kita itu terbuka sekali untuk teman-teman fresh graduate atau mahasiswa untuk kayak magang gitu. Asal mungkin dalam mahasiswa ada surat dari kampusnya untuk magang, itu kita bisa tempatkan di proyek atau di proyek-proyek yang sedang berlangsung gitu. Itu untuk mahasiswa ya. Tapi untuk fresh graduate kita belum ada program untuk itu. Oke. Belum ada. Ya, saya rasa sih masukan yang baik dari saudara Weli Jaidi ya, Mas Hengki ya. Terima kasih Mas Weli. Jadi ya nanti kita. Tapi untuk saat ini pun Pemkot Tangsel tidak menutup mata ya Mas. Terbukti sudah ada beberapa program yang sudah jalan ya Mas Hengki ya. Iya. Ya betul. Jadi, Oke. prioritas utama untuk kesehatan pendidikan dulu. Prioritas betul. Oke. Baik, mungkin sesi tanya jawab saya tutup ya, mengingat waktu sudah hampir 2:30. Demikianlah, boleh kita kasih aplaus lagi kepada pembicara ya. Demikianlah seluruh rangkaian acara, baik penyampaian materi maupun tanya jawab sudah kita laksanakan ya. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan ya. Seharusnya sih memang nggak perlu disimpulkan karena memang pembahasannya sudah cukup jelas dan padat ya. Yang pertama, di masa pandemi ini ya, dapat saya simpulkan tetap kita harus mengikuti prosedur atau protokol COVID-19 ya dari pemerintah ya. Sudah dijelaskan tadi bisa berupa WFH ya, adanya ruang isolasi dan lain-lainnya ya. Yang berikutnya, kita tetap optimis dalam masa pandemi ini ya. Tetap optimis, tetap bekerja ya, tidak ada alasan untuk tidak bekerja karena infrastruktur sudah tersedia dengan baik, kita bisa online ya, kuliah maupun bekerja, tidak harus ke kantor. Yang ketiga, kita harus cerdas dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 ini ya, strategi-strategi baru apa yang perlu kita buat, tadi sudah dicontohkan dari Mbak Erni ya, membuat kategori kegiatan proyek ya. Contohnya ada proyek building service ya, ada building improvement ya, seperti itu. Nah, bagaimana mengantisipasi dari Mas Hengki tadi permintaan owner ya dalam waktu singkat. Proyek-proyek yang harus selesai dalam 10 hari ya, kebijakan-kebijakan yang terus berubah. Nah, itu harus kita sikapi dengan cerdas ya. Terus yang berikutnya adalah untuk rekan-rekan mahasiswa ya akhir atau mungkin yang nanti di periode genap ala ganjil berikutnya bisa mulai membuat membuat analisa tugas akhir berupa rumah karantina ya Mas Hengki ya, agar bisa menjadi ilmu yang baru ya di masa pandemi ini ya. Terus kita juga harus cerdas ya dengan adanya penyesuaian anggaran tadi ya, alokasi yang dari proyek dialokasikan ke kesehatan seperti apa ya. Nah, bisa kita tanggapi lebih lanjutnya. Terus terima kasih Mas Hengki undangan untuk studi bandingnya ya. Apabila kondisinya sudah memungkinkan kita untuk melihat proyek rumah karantina ya. Terus kita juga sebagai arsitek harus bisa cerdas dalam penyesuaian desain ya pasca pandemi ini. Inovasi-inovasi seperti apa ya. Tadi sudah dijelaskan Mas Hengki bagaimana penyesuaian di parkiran mobil ya, pembuatan ruang isolasi yang baik di ruang di fasilitas umum ya. Terus adanya proyek rumah karantina seperti apa ya. Itu dari sisi desain, dari sisi aturan juga
belum adanya aturan-aturan atau pedoman teknis untuk bangunan pasca pandemi ini, ya. Jadi menurut saya sih peluangnya cukup banyak, ya. Mungkin itu aja yang dapat kami simpulkan, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Ya, hadirin sekalian, demikianlah acara webinar series membahas tentang peran arsitek di masa pandemi COVID-19 dari sudut pandang pemerintah dan swasta. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Mbak Erni. Halo Closing semua. statement, ya, penutup. Oh iya. Terima kasih yang telah mengikuti proses webinar ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian, terutama yang masih mahasiswa. Kalau saya di bidang swasta itu seperti apa saat ini bekerjanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti setelah ini juga saya terbuka. Kalau mau main ke Kopas, mau tanya lebih lanjut tentang apa itu building service, building development. Karena kenapa sih saya dari arsitek kok bisa nyampe ke sini? Silakan, terbuka semua untuk adik-adik. Begitu. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita diberikan kesehatan. Kemudian ya dijaga selalu kesehatan kita oleh Tuhan. Terima kasih semuanya. Oke, Mas Hengki, sebelum ditutup. Ya, terima kasih peserta seminar ini, ibu-ibu dosen saya, kakak saya, terus bu, semoga kita masih tetap dalam perlindungan Allah, diberi kesehatan, dan semoga kita dapat berkembang seperti semula, berkembang lebih. Kita meningkatkan kapasitas kita sebelum pandemik ini menjadi lebih gitu. Jadi pandemik ini sebagai apa ya? Sebagai awal ya, Mas. Sebagai awal tantangan yang membuat kita lebih baik lagi lah gitu. Dan semoga semuanya diberi kesehatan. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini sudah kita lewati. Akhirnya izinkan saya, Dodi Kurniawan, selaku moderator, mohon undur diri. Kita bertemu dalam sesi webinar series berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.